Shalom anak-anak Tuhan, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya nak. Saat ini kita memasuki pelajaran kedua. Beribadalah sebab Tuhan itu baik. Bahan Alkitab Ulangan 10 ayat 12-22 dan Mazmur 100. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan alasan mengapa orang beribadah kepada Tuhan. Siswa dapat menyebutkan arti ibadah yang sebenarnya menurut Alkitab. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau belajar. Berikanlah kami kepintaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beribadalah sebab Tuhan itu baik. Dalam bahasa Ibrani, ibadah berasal dari kata abudah yang berarti bakti, hormat, sikap mengakui Tuhan. Jadi, ibadah adalah ungkapan rasa takut, hormat serta syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan karena telah mengasihi kita. Nah, anak-anak ibu, simaklah cerita berikut ini. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Sebuah kecelakaan kapal laut membuat seorang pria yang bertahan hidup terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang pria yang selamat percaya bahwa ini adalah keajaiban. Walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer koran dan televisi mengabarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Beberapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sia usahanya berteriak atau melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Sang pria tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu sang pria membiasakan diri hidup seorang diri di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil ditangkap. Sedikit demi sedikit, sang pria mengumpulkan kayu dan pelepah agar bisa dibuat pondok kecil. Pondok yang bisa melindunginya dari sengatan matahari dan hujan. Bulan berganti bulan, kulit sang pria makin hitam, jenggotnya makin panjang dan tampak tak terawat. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kayu kecil. Ini adalah anugerah yang sangat ia syukuri. Hingga pada suatu hari, panas matahari membuat api mudah memercik dari ranting dan kayu yang bergesekan, dan pondok kayu kecil yang dibangun pria itu habis terbakar. Sang pria menangis sejadi-jadinya. Semangatnya mulai luntur. Dia mulai menyalahkan Tuhan. "Mengapa kau beri cobaan seberat ini padaku?" ujarnya dalam isak tangis. Bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau ini. Sang pria merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka meninggal dunia. Saat ini anak-anak sang pria itu pasti sudah besar. Kesabaran sang pria habis saat pondok yang dia bangun dengan susah payah habis terbakar. Tuhan sangat jahat memberi cobaan seberat ini, begitu pikirnya. Saat meratapi pondok yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat, makin lama makin kencang dan mendarat di pulau tersebut. Dua orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria. Pria dengan tubuh tak terawat itu langsung menangis. Akhirnya bantuan datang. Doanya setiap malam akhirnya terkabul. "Syukurlah Anda masih hidup, Pak," ujar sang pengemudi helikopter. "Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli, sehingga kami mendarat di pulau ini." Sang pria langsung menangis. Dia menyesal sudah menuduh Tuhan sangat kejam. Api yang berasal dari pondok yang terbakar adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat. Seandainya pondok itu tidak terbakar,
Bisa jadi dia tidak akan pernah bertemu keluarganya. Akhirnya sang pria pulang ke rumah dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Musibah apapun yang dihadapi, dia anggap sebagai rencana Tuhan yang terbaik untuknya. Melalui cerita di atas, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Hanya saja, Ia hadir tidak selalu dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi juga kadang-kadang dalam keadaan susah. Tetapi dalam keadaan apapun, yang pasti adalah Tuhan selalu merencanakan yang baik kepada umat yang Ia kasihi. Tidak pernah Tuhan merencanakan yang jahat kepada manusia yang berharap kepadanya. Untuk itu, dibutuhkan rasa percaya yang kuat kepada Tuhan, bahwa Ia hanya akan merencanakan yang baik kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, tugas untuk anak-anak ibu, jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 3 soal ya, silakan dikerjakan. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? Kedua, mengapa orang dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? Ketiga, apakah alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan? Agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik? Silakan kerjakan di buku latihan. Demikianlah pelajaran kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami telah selesai belajar. Berkati kami agar kami lebih mengerti lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.